أعوذ بالله السميع Assalamualaikum العليم من warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku rahimakumullah, bersama saya kita akan belajar tentang ru'yah syariah melalui media ini. Karena ru'yah syariah ini sekarang menjadi hal yang fenomenal. Di mana-mana ada banyak training, di mana-mana ada banyak ru'yah massal, sehingga banyak sekali umat Islam yang bertanya-tanya, karena banyak pula umat Islam yang sampai hari ini belum mengenal apa itu sebenarnya ru'yah syariah. Maka insya Allah bersama saya kita akan secara bertahap membahas tentang ru'yah syariah. Apa sebenarnya ru'yah syariah itu sendiri dan bagaimana kedudukannya di dalam Islam. Saudaraku rahimakumullah, ru'yah secara bahasa adalah mantra. Mantra yang dibacakan kepada para pasien yang mengalami sakit di dalam tubuh atau di dalam hatinya, ruhnya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Atau karena dia kesurupan, dia terkena gangguan jin. Karena di dalam Islam itu mengimani yang adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya jin, dan kita wajib mengimani yang namanya gaib. Jadi masuknya jin ke tubuh manusia itu telah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa itu benar adanya. Nah, ru'yah syariah adalah sebagai solusi untuk mengatasi itu semua. Karena orang yang terkena kesurupan jin, di saat dia merasakan sakit, dia di laborat pun tidak bisa, dicek di kedokteran pun tidak ada. Karena memang itu permasalahan gaib, itu permasalahan yang tidak terlihat, tidak kasat mata. Orang mengatakan metafisika. Ikhwatillah rahimakumullah, maka ru'yah syariah ini menjadi solusi bagi mereka yang terkena permasalahan ini. Permasalahan tentang gaib, permasalahan tentang jin, dan masalah apa saja yang ada gangguannya dengan setan. Maka di ru'yah. Dari sini kita perlu belajar tentang masalah ru'yah syariah. Nah, ru'yah itu adalah mantra yang dibacakan kepada mereka. Meskipun sebenarnya ru'yah itu sendiri adalah bisa untuk menyembuhkan badan jasmani kita yang sakit. Karena Al-Quran itu adalah selain dari untuk petunjuk, dia juga sebagai syifa. Petunjuk untuk manusia hidup, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Dan syifa untuk menyembuhkan badannya yang sakit dan rohnya yang sakit. Ini yang harus dipahami. Jadi ruqyah itu adalah mantra. Apa mantranya? Mantranya tidak boleh ngawur. Tetapi mantranya di sini harus dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi harus berdasarkan wahyu Allah. Dibacakan ayat-ayat itu. Karena mantra-mantra yang dibacakan selain daripada Al-Quran dan Sunnah, apalagi bacaan-bacaannya itu tidak sesuai dengan syariah, mengandung kesyirikan, maka ini termasuk ru'yah yang dilarang, yang diharamkan oleh Islam. Inilah yang disebut dengan ru'yah syirkiyah. Bacaan-bacaan yang dibaca untuk menyembuhkan pasien, untuk mengusir jin, tetapi mengandung unsur kesyirikan. Baik dia bertawasul kepada orang-orang yang telah mati, atau dia mengucapkan dari janjian-janjian sumpah kepada jin-jin yang telah berikrar dengannya, atau dia melakukan sebuah hal-hal yang ada pencampuran dengan agama-agama lain. Semisal mantra-mantra dari Konghucu, semisal mantra-mantra dari Hindu dan Buddha, semisal mantra-mantra dari Arab-Arab kuno jahiliyah. Maka itu dilarang, tidak boleh. Sedangkan ru'yah syariah adalah ru'yah mantra-mantra yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada dari Al-Quran dibaca, lalu dari doa-doa Rasulullah SAW. Sampai pada titik ini perjumpaan kita pertama kali. Jadi, apa itu ruqyah? Ruqyah itu adalah mantra. Mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, tetapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Para ulama menyebut sebagai ruqyah syariah. Kalau dia tidak sesuai dengan aturan Islam, tidak sesuai dengan apa yang ada pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ruqyah syariah. Itu namanya ruqyah syirkiyah. Percampur aduan antara yang hak dan batil, tetapi ternyata dia bersembunyi di balik ayat-ayat Al-Quran itu, dia bermain dengan jin, dia bermain dengan setan, dia bermain dengan para penyandat-penyandat, yaitu para dukun-dukun. Ini yang sangat dilarang di dalam Islam. Jadi kesimpulannya, ya rahimakumullah, ruqyah syariah itu adalah benar-benar dari Allah dan Rasulnya. Kalimatnya jelas, yang dibaca jelas, yakni Al-Quran, yakni doa Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Dan dengan ketauhidan yang benar. Sampai di sini dulu, kita akan berjumpa pada season yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.